Selamat datang kembali sahabat dunia ilusi. Jika kamu sedang berada di video ini, itu karena kamu sudah berada di video yang tepat. Mungkin selama ini kamu merasa diremehkan, dipandang sebelah mata, atau bahkan dianggap tidak mampu oleh orang-orang di sekitarmu. Tapi tahukah kamu, semua itu bukanlah akhir dari perjalananmu. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah kekuatan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ketika orang meremehkanmu, mereka sebenarnya sedang memberikanmu bahan bakar untuk membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan hanya seorang yang menerima hinaan, tapi kamu adalah seorang pejuang yang akan bangkit dan menunjukkan bahwa dirimu lebih kuat dari apa yang mereka kira. Hari ini, aku ingin berbagi denganmu kekuatan yang terkadang tersembunyi dalam keraguan orang lain, dan bagaimana kamu bisa mengubah setiap kata negatif menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan cinta kepada kalian yang sudah memberikan dukungan terhadap channel ini, dengan memberikan like, komen, subscribe, dan cinta yang tak terhingga. Dukungan kalian sangat berarti, dan kalian adalah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Saya benar-benar menghargai setiap langkah yang kalian ambil untuk berada di sini. Bersiaplah dan simak video ini sampai akhir, buka pikiran, dan izinkan pesan ini menyentuh hatimu. Ini adalah waktumu untuk bersinar, saatnya kamu tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya dirimu. Mari kita mulai. Kita sering merasa direndahkan, diabaikan, atau dianggap remeh oleh orang lain. Terkadang, bahkan orang terdekat kita pun bisa melontarkan kata-kata yang membuat kita merasa kecil. Namun, dari setiap penghinaan dan keraguan yang ditujukan kepada kita, terdapat potensi kekuatan yang tersembunyi. Inilah yang akan kita pelajari dalam bab pertama ini. Bagaimana kita bisa menyadari kekuatan yang ada dalam diri kita, terutama saat orang lain meremehkan kita. Ketika kita merasa diremehkan, kita seringkali merasa terhina dan terpukul. Rasanya seperti ada lubang besar dalam diri kita, dan kita pun mulai meragukan kemampuan serta potensi yang kita miliki. Tetapi, jika kita mampu mengubah perspektif kita terhadap perasaan ini, kita bisa menemukan peluang untuk tumbuh. Apa yang orang lain anggap sebagai kelemahan atau kekurangan bisa menjadi kekuatan tersembunyi yang menanti untuk dikembangkan. Kita hanya perlu berani melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Pernahkah kamu merasa seperti dunia menantangmu? Seolah setiap langkah yang kamu ambil selalu dipenuhi keraguan dan penolakan. Disitulah sesungguhnya terletak kekuatanmu. Semakin banyak orang yang meremehkanmu, semakin besar potensi dalam dirimu yang bisa berkembang. Rasa diremehkan ini menjadi pemacu untuk membuktikan bahwa kamu lebih dari apa yang mereka kira. Ketika kita mampu mengenali kekuatan dalam diri sendiri, kita mulai bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Menyadari kekuatan diri bukan berarti kita menjadi sombong atau angkuh, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengenal potensi dalam diri dan mengasahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika kamu sadar akan potensi dirimu, kamu akan mampu menggunakan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Bahkan, kritik yang datang bisa menjadi bahan bakar untuk meningkatkan kualitas diri. Setelah menyadari kekuatan dalam diri, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana mentalitas diremehkan mempengaruhi kita. Mentalitas ini adalah cara kita merespon setiap hinaan dan keraguan yang dilemparkan kepada kita. Sebagian besar orang yang merasa diremehkan mungkin akan merasa terpuruk dan menyerah, tetapi ada juga yang bangkit dan menjadi lebih kuat. Mengapa ada perbedaan ini?
karena mentalitas yang kita miliki sangat mempengaruhi cara kita menghadapi keadaan tersebut. Mentalitas yang terbentuk dari perasaan diremehkan seringkali menjadi cerminan dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jika kita membiarkan kata-kata orang lain mengendalikan cara kita memandang diri sendiri, maka kita akan mudah terjatuh dalam rasa putus asa. Namun, jika kita mampu mengubah pandangan kita menjadi lebih positif dan percaya diri, kita bisa mengubah perasaan diremehkan menjadi peluang untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kunci dari mentalitas yang kuat adalah keyakinan bahwa kita memiliki kontrol atas hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Setiap hinaan atau ejekan yang datang bisa menjadi pelajaran untuk meningkatkan diri. Tentu, proses ini tidak mudah dan seringkali penuh dengan rasa sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan belajar bahwa mentalitas yang terbentuk dari perasaan diremehkan akan membuat kita semakin tangguh. Jadi, apakah kamu akan membiarkan perasaan diremehkan merusak semangatmu, atau justru menggunakannya sebagai pendorong untuk membuktikan kemampuanmu? Pilihan ada di tanganmu. Dengan mentalitas yang tepat, kamu bisa menjadikan setiap hinaan sebagai motivasi untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa orang lain merasa perlu meremehkan kita? Mengapa mereka merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat motivasi di balik perilaku tersebut. Pada dasarnya, orang yang meremehkan orang lain seringkali melakukannya karena perasaan tidak aman dalam dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa terancam oleh potensi yang ada dalam diri kita, atau mereka berusaha untuk membangun harga diri mereka dengan merendahkan orang lain. Fenomena ini bukanlah hal yang baru. Sejak zaman dulu, orang telah berusaha untuk mengunggulkan diri mereka sendiri dengan cara meremehkan orang lain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka merasa superior, atau mereka merasa lebih kuat dengan menurunkan orang lain. Namun, di balik perilaku ini terdapat ketakutan dan ketidakpastian yang mendalam. Mereka yang meremehkan orang lain seringkali memiliki rasa cemas yang besar terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak cukup mampu, sehingga mereka berusaha untuk menutupi perasaan itu dengan merendahkan orang lain. Namun, kita tidak perlu terjebak dalam pola pikir ini. Sebaliknya, kita harus belajar untuk tidak membiarkan hinaan dan keraguan orang lain mengganggu kita. Saat kita menyadari bahwa perilaku tersebut lebih mencerminkan ketidakamanan orang lain daripada kelemahan kita, kita akan merasa lebih kuat. Meremehkan orang lain tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk sukses, termasuk kita. Oleh karena itu, ketika seseorang meremehkanmu, ingatlah bahwa itu bukanlah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Itu lebih merupakan cerminan dari ketidakpastian dan ketakutan orang yang meremehkanmu. Mereka mungkin merasa terancam oleh potensi besar yang ada dalam dirimu, dan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Setiap kali seseorang meremehkanmu, itu hanya menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, karena mereka merasa perlu untuk mencoba menjatuhkanmu. Setiap kali kita merasa diremehkan, ada dorongan kuat dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita lebih baik dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Terkadang, kita merasa bahwa setiap orang yang meragukan kemampuan kita harus diberikan bukti bahwa mereka salah. Namun, pada kenyataannya, kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada setiap orang yang meremehkan kita. Tidak semua orang akan menghargai perjalanan kita, dan itu bukan masalah.
memiliki keinginan untuk membuktikan diri kepada orang lain memang wajar. Kita ingin diakui, dihargai, dan dihormati atas usaha serta pencapaian kita. Namun, jika kita terlalu fokus pada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, kita bisa kehilangan arah. Fokus utama kita seharusnya adalah pada diri sendiri, bukan pada bagaimana orang lain melihat kita. Bukti yang paling berharga adalah pencapaian pribadi yang kita raih, bukan pujian atau pengakuan eksternal. Seringkali, orang yang meremehkan kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjalanan atau tantangan yang kita hadapi. Mereka mungkin hanya melihat permukaan dan membuat penilaian berdasarkan sedikit informasi yang mereka ketahui. Oleh karena itu, membuktikan diri kepada mereka bisa menjadi usaha yang sia-sia. Lebih baik fokus pada tujuan hidup kita sendiri dan membiarkan hasilnya berbicara untuk diri kita. Orang yang benar-benar peduli akan melihat dan menghargai perjuangan serta dedikasi kita, sementara yang lainnya tidak perlu menjadi prioritas. Penting untuk mengingat bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang kita definisikan sendiri. Jadi, berhentilah membuktikan diri kepada semua orang. Fokuslah pada perjalanan pribadi kita, dan biarkan dunia melihat hasil kerja keras kita, tanpa kita harus berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Rasa keraguan yang dilontarkan oleh orang lain seringkali dapat menghancurkan kepercayaan diri kita. Mereka mungkin tidak percaya pada kemampuan kita, atau mereka meragukan pilihan yang kita buat. Namun, daripada membiarkan keraguan ini menghalangi langkah kita bisa mengubahnya menjadi bahan bakar untuk mencapai tujuan kita. Keraguan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau hindarkan. Sebaliknya, keraguan adalah peluang untuk berkembang. Setiap kali orang meragukan kemampuan kita, itu bisa menjadi pendorong untuk membuktikan bahwa kita mampu lebih dari yang mereka kira. Rasa tidak dihargai atau dipandang rendah bisa memotivasi kita untuk berusaha lebih keras, lebih cerdas, dan lebih gigih. Dalam banyak kasus, keraguan orang lain justru menjadi alasan kita untuk mengejar impian lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Penting untuk memahami bahwa keraguan dari orang lain bukanlah cerminan dari kemampuan kita yang sebenarnya. Mereka mungkin memiliki pandangan yang sempit tentang apa yang bisa kita capai, atau mereka mungkin tidak melihat potensi yang ada dalam diri kita. Ketika kita mengubah keraguan mereka menjadi bahan bakar, kita melampaui keterbatasan yang mereka tempatkan pada kita. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita lebih dari apa yang mereka bayangkan. Kita seringkali terjebak dalam perasaan frustrasi ketika orang meragukan kita, tetapi dengan mengganti perasaan itu dengan tekad dan motivasi, kita bisa mencapai hasil yang lebih luar biasa. Jangan biarkan keraguan orang lain membatasi potensimu. Alih-alih, gunakan keraguan tersebut sebagai dorongan untuk membuktikan bahwa kita mampu melebihi ekspektasi mereka. Ingat, jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang mulus, dan keraguan hanyalah bagian dari proses yang harus kita lalui untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan, tidak jarang kita menemui kegagalan. Ketika kegagalan itu datang, kita sudah merasa terluka dan kecewa. Tetapi ketika orang lain meremehkan kita di saat kita gagal, itu bisa terasa jauh lebih berat. Rasa gagal sudah cukup mempengaruhi mental kita, dan ketika itu ditambah dengan keraguan dan ejekan dari orang lain, beban emosional bisa menjadi sangat berat. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengajarkan kita untuk bangkit, belajar, dan menjadi lebih baik.
Ketika kita gagal dan merasa diremehkan, kita seringkali merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun, disinilah letak kekuatan sejati kita. Karena kegagalan hanya bersifat sementara jika kita belajar dari itu dan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki diri. Saat orang meremehkan kita setelah kegagalan, itu seringkali datang dari tempat ketidakpahaman. Mereka tidak tahu bagaimana kita berjuang dan apa yang telah kita pelajari dari perjalanan tersebut. Mereka hanya melihat hasil akhir tanpa melihat proses yang telah kita lalui. Ketika mereka meremehkan kita dalam kegagalan, kita harus ingat bahwa pendapat mereka tidak menentukan nilai kita. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan kita bisa menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Setiap kali kita gagal, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa membiarkan kegagalan itu menghancurkan kita, atau kita bisa menjadikannya sebagai batu loncatan untuk sukses yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan dan ejekan orang lain membuatmu menyerah. Ingat, kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Gagal bukan berarti kamu tidak mampu. Itu hanya berarti kamu sedang belajar dan berkembang. Teruslah melangkah, dan biarkan kegagalanmu menjadi cerita kesuksesan di masa depan. Di tengah segala keraguan dan penghinaan, tekanan mental menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Ketika orang meremehkan kita, seringkali perasaan negatif datang begitu kuat, menggerogoti kepercayaan diri dan membuat kita merasa lemah. Namun, untuk bisa bertahan dan tetap fokus pada tujuan, kita perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk melawan tekanan mental ini. Tekanan mental yang muncul akibat penghinaan atau keraguan dari orang lain bisa sangat berat. Pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam benak kita seringkali lebih kuat daripada kenyataan, dan kita mudah terjebak dalam perasaan tidak cukup baik. Disinilah pentingnya memiliki strategi untuk menjaga kesehatan mental dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan adalah membatasi paparan terhadap pengaruh negatif. Ketika kita merasa tertekan, cobalah untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung kita, yang memberi energi positif dan mengingatkan kita akan kekuatan yang kita miliki. Jauhi lingkungan atau orang-orang yang terus-menerus meremehkan atau mengkritik kita tanpa alasan yang jelas. Lingkungan yang penuh dukungan akan membantu kita mempertahankan semangat dan motivasi. Selain itu, penting juga untuk berlatih mindfulness atau kesadaran diri. Ketika kita merasa tertekan, penting untuk berhenti sejenak, bernapas, dan menyadari perasaan yang sedang kita alami. Dengan latihan kesadaran ini, kita bisa mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang datang dan menggantinya dengan afirmasi positif. Ini akan membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu respons kita terhadap situasi tersebut. Sebagai tambahan, menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dapat membantu kita melawan tekanan mental. Ketika kita fokus pada tujuan jangka pendek yang realistis dan dapat dicapai, kita merasa lebih diberdayakan. Setiap pencapaian kecil memberikan dorongan positif yang akan membangun rasa percaya diri dan mengurangi tekanan mental yang kita rasakan. Yang terpenting, ingatlah bahwa tekanan mental bukanlah sesuatu yang permanen. Itu adalah bagian dari perjalanan yang bisa kita atasi dengan strategi yang tepat. Dengan ketekunan, dukungan yang tepat, dan pendekatan yang positif, kita akan mampu menghadapinya dan terus maju meski banyak yang meremehkan. Seringkali kita merasa terdesak untuk menjawab hinaan atau keraguan orang lain dengan kata-kata. Kita ingin membela diri, menjelaskan kemampuan kita, atau bahkan membuktikan bahwa mereka salah. Namun, kata-kata saja tidak akan pernah cukup untuk meyakinkan orang yang meremehkan kita.
Yang lebih penting adalah tindakan nyata yang dapat membuktikan kemampuan kita. Kata-kata bisa saja menjadi bentuk pembelaan atau penjelasan sementara, tetapi tindakan yang konsisten dan hasil yang nyata adalah bukti yang lebih kuat. Orang yang meremehkan kita biasanya tidak akan pernah benar-benar puas dengan kata-kata. Mereka akan selalu mencari alasan untuk meragukan kita. Namun, ketika kita membuktikan diri melalui hasil kerja keras, dedikasi, dan pencapaian, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Tindakan nyata ini bukan hanya sekedar melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan, tetapi juga sebagai bentuk pembuktian kepada diri sendiri bahwa kita mampu mewujudkan apa yang kita impikan. Ketika kita fokus pada tindakan, kita juga melatih ketekunan, konsistensi, dan komitmen terhadap tujuan kita. Dalam prosesnya, kita juga akan semakin berkembang dan belajar. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada setiap orang yang meremehkan kita. Fokus kita haruslah pada pencapaian yang nyata dan membiarkan hasil tersebut berbicara. Orang yang meragukan kita akan terkejut ketika melihat kita berhasil mencapai tujuan kita tanpa perlu banyak bicara. Ketika tindakan kita menunjukkan hasil yang membuktikan kemampuan kita, maka mereka akan sulit untuk meragukan kita lagi. Jadi, berhentilah terlalu banyak berbicara tentang apa yang akan kamu capai. Mulailah bertindak dan buktikan dengan hasil nyata bahwa kamu lebih kuat daripada yang mereka kira. Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya, sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik atau tidak mampu mencapai tujuan kita. Namun, dalam kenyataannya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan memiliki potensi untuk menjadi batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Kegagalan bukanlah cermin dari ketidakmampuan kita, melainkan tanda bahwa kita telah mencoba sesuatu dengan berani. Dalam setiap kegagalan, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan diri dan meraih sukses di masa depan. Tidak ada jalan yang mulus menuju keberhasilan, dan seringkali kegagalan adalah hal pertama yang harus kita hadapi sebelum mencapai kemenangan. Banyak orang yang meraih kesuksesan besar dalam hidup mereka justru mengandalkan kegagalan sebagai bagian dari proses mereka. Mereka gagal, belajar dari kesalahan tersebut, lalu bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk tumbuh, beradaptasi, dan mencoba lagi dengan lebih bijaksana. Namun, agar kegagalan benar-benar menjadi batu loncatan, kita harus mengubah cara pandang kita terhadapnya. Daripada melihat kegagalan sebagai hal yang merugikan, kita harus melihatnya sebagai pengalaman yang memperkaya. Setiap kali kita gagal, kita belajar hal baru tentang diri kita sendiri, tentang cara kerja dunia, dan tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita dan menyesuaikan strategi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan pendekatan yang positif terhadap kegagalan, kita bisa mengubah setiap kegagalan menjadi landasan untuk kesuksesan yang lebih besar. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju pencapaian yang lebih luar biasa. Jangan takut gagal, karena dalam setiap kegagalan terdapat potensi untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup. Semua orang, tanpa terkecuali, pasti pernah merasakan ditegur atau dikritik oleh orang lain. Terkadang kritik datang dari tempat yang penuh kasih, namun sering juga datang dari mereka yang hanya ingin menjatuhkan atau meragukan kemampuan kita. Ketika kita diremehkan, kritik seringkali terasa lebih menyakitkan, mengingat kita sudah berada dalam posisi yang rentan.
Namun, kita harus belajar untuk tidak membiarkan kritik menghentikan langkah kita. Kritik, jika diterima dengan bijaksana, bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk perbaikan diri. Namun, kritik yang disampaikan dengan cara yang merendahkan atau dengan niat buruk seringkali hanya bertujuan untuk menjatuhkan. Dalam hal ini, kita perlu memiliki ketahanan mental yang kuat untuk membedakan kritik yang membangun dan kritik yang hanya sekadar merusak. Penting untuk tidak membiarkan kritik, terutama yang tidak konstruktif, mempengaruhi perjalanan kita. Setiap orang yang sukses pasti pernah melalui kritik, tetapi mereka tidak membiarkannya menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk memotivasi diri untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih baik. Cara terbaik untuk menghadapi kritik adalah dengan tetap fokus pada tujuan kita dan mengenali nilai diri kita. Ingat, tidak semua orang akan mengerti atau mendukung apa yang kita lakukan. Namun, itu tidak berarti kita harus berhenti. Lanjutkan perjalananmu, lakukan yang terbaik, dan biarkan pencapaianmu yang berbicara lebih keras dari kata-kata kritik. Kritik adalah ujian bagi keteguhan hati kita. Ketika kita memilih untuk tidak terpengaruh dan tetap berjalan di jalur kita membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada yang mereka kira. Jangan biarkan kritik menghentikanmu, karena suksesmu bukanlah untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika kita merasa diremehkan, seringkali ada dorongan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita ingin orang-orang yang meragukan kita menyaksikan betapa hebatnya kita. Namun, kita harus ingat bahwa alasan utama kita untuk bangkit dan berjuang haruslah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Banyak orang yang terjebak dalam perasaan ingin membuktikan diri kepada orang lain, terutama kepada mereka yang telah meremehkan kita. Tetapi, apa yang terjadi jika kita hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Kita akan terus merasa tidak puas, karena kepuasan dari orang lain tidak akan pernah sebanding dengan kepuasan yang datang dari dalam diri sendiri. Bangkit untuk diri sendiri berarti menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Ketika kita berjuang untuk diri kita sendiri, kita melakukannya dengan penuh integritas dan semangat yang tulus. Kita berjuang bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, tetapi untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan yang datang dari pencapaian pribadi kita. Proses ini tidak selalu mudah, karena banyak tantangan yang akan muncul di sepanjang jalan. Namun, ketika kita mengingat bahwa tujuan kita adalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan untuk memenuhi harapan orang lain, kita akan lebih mudah bertahan. Ketika kita bangkit untuk diri sendiri, kita mengerti bahwa pencapaian kita adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan yang telah kita lakukan untuk diri kita, bukan karena keinginan untuk memuaskan orang lain. Ingatlah bahwa perjalanan hidup ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Fokuskan usahamu untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan pribadi, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita bangkit untuk diri sendiri, kita membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih besar dan lebih memuaskan. Ketika kita berhasil bangkit dari perasaan diremehkan dan terus berjuang meski banyak yang meragukan kita tidak hanya sedang membangun kesuksesan pribadi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dalam perjalanan hidup kita, ada banyak orang yang mengamati perjuangan kita, bahkan tanpa kita sadari. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita berjuang meski banyak yang tidak mendukung, dan bagaimana kita terus maju meskipun seringkali dihadapkan pada kegagalan. Menjadi inspirasi bagi orang lain bukanlah sesuatu yang kita rencanakan,
atau buat secara sadar, tetapi itu adalah hasil dari keteguhan dan komitmen kita terhadap tujuan hidup kita. Ketika kita berjuang untuk meraih impian kita dan tetap teguh meski diremehkan, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka juga bisa menghadapi tantangan hidup mereka dengan cara yang sama. Sebagai inspirasi, kita tidak harus menjadi orang yang sempurna atau selalu berhasil. Justru, ketangguhan kita dalam menghadapi kegagalan dan rintangan adalah hal yang menginspirasi. Orang-orang terinspirasi oleh keberanian kita untuk bangkit, untuk mencoba lagi setelah gagal, dan untuk terus bergerak maju meskipun ada banyak orang yang meragukan kita. Dengan menunjukkan bahwa kita tetap berdiri teguh, kita memberi mereka contoh tentang bagaimana cara melawan rasa putus asa dan bangkit lagi. Ketika kita menjadi inspirasi bagi orang lain, kita tidak hanya memberi mereka semangat untuk mengubah hidup mereka, tetapi juga memberi mereka keyakinan bahwa mereka juga bisa mengatasi perasaan diremehkan dan berhasil. Inspirasi yang kita berikan bisa menjadi katalisator bagi perubahan dalam hidup orang lain. Bahkan, kita mungkin tidak pernah tahu betapa besar dampak yang telah kita buat dalam kehidupan mereka. Jadi, ketika kamu merasa diremehkan dan tidak dihargai, ingatlah bahwa perjuanganmu bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain. Teruslah berjuang, teruslah berproses, dan jadilah inspirasi bagi mereka yang membutuhkan dorongan untuk bangkit. Kesuksesanmu bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk memberi harapan dan kekuatan bagi orang lain yang mengikuti jejakmu. Setelah kita mencapai akhir dari perjalanan ini, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Hinaan mereka bukanlah kelemahan, melainkan bahan bakar yang dapat mendorongmu untuk bangkit dan mencapai lebih banyak hal yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan biarkan suara-suara negatif itu menghentikan langkahmu. Ingatlah bahwa mereka yang meremehkanmu adalah mereka yang takut melihat potensi besar yang ada dalam dirimu. Kamu adalah orang yang terpilih. Terpilih untuk menghadapi tantangan yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain. Namun tantangan itu justru akan membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Kekuatan sejati tidak datang dari kemudahan, melainkan dari cara kita bangkit setelah terjatuh, dari cara kita terus berjuang meskipun dunia tidak mendukung. Kamu memiliki kekuatan itu, kekuatan untuk bangkit dari keraguan, kekuatan untuk berubah menjadi versi terbaik dari dirimu, dan kekuatan untuk membuktikan bahwa kamu mampu melebihi semua yang mereka kira. Jika kamu merasa bahwa informasi yang dibagikan bermanfaat, sangat dihargai jika kamu bisa memberikan like dan komentar pada video ini. Setiap like dan komentar dari kamu memberi motivasi untuk terus menciptakan video yang sangat bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan juga notifikasi dengan mengklik ikon lonceng di samping tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya yang akan datang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Teruslah berjalan meski jalan terasa berat. Teruslah berjuang meski dunia seolah menentangmu. Karena di balik setiap rintangan, ada kekuatan yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih hebat.